Tes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memberikan ridho dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita ditakdirkan berada di sini semata-mata untuk berbagi informasi dari sebuah travel yang luar biasa, yaitu Samira Travel. Mudah-mudahan langkah kecil Bapak Ibu menuju tempat ini akan menjadi langkah besar menuju Baitullah. Amin. Nggak sendiri Bapak Ibu ya, bersama keluarga tercinta. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya, dan semoga kita yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Amin. Namun sebelum itu izinkan saya berdiri di sini bukan sebagai ustadz atau sebagai guru. Saya hanya ingin menginformasikan ada sebuah travel yang saat ini bisa terbangnya dari Batam. Ya, kira-kira kita sepakati waktunya berapa lama, Bu? Cukup setengah jam? Cukup ya? Insyaallah. Kita buka hati kita, karena Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang berhati sempit. Juga kita harus buka pikiran kita, karena pikiran kita ibarat parasut berfungsi ketika terbuka. Izinkan guru saya, Bapak Ustadz, ya Pak Yai, saya ingin mengimplementasikan dan berbagi pengalaman yang sudah saya dapat ya. Betul, tadi Bu Dewi ya seorang mantan guru juga. Kemudian dia keluar dan mensiarkan Baitullah. Dan alhamdulillah kemarin berangkat umrah bersama keluarganya. Ya, juga didampingin oleh Pak Asparen. Pak Asparen ini kesehariannya punya toko bangunan Bapak Ibu bersama istrinya. Ada 8 pintu ya. Mantan caleg 3 kali gagal, dan akhirnya dia tinggalkan itu semua, umrohnya sudah bolak-balik. Ya, itu adalah kehidupan kami kesehariannya. Ya, ada yang sudah kenal saya, boleh angkat tangan? Sudah ya? Sudah ya. Yang belum saya ulangi lagi. Nama saya Didio Samijo Bapak Ibu. Saya besar dari Bandung ya. Saya besar di Bandung, saya sekolah di Jakarta. Dan alhamdulillah 25 tahun saya bekerja di bank. Ya, pertama kali saya mengawali di Kobeng, Jakarta 8 tahun. Kemudian saya di Bapindo, dan terakhir saya di direktur salah satu bank PPR terbesar di Batam. Ya, itu pun tidak membuat saya bisa umroh atau bisa haji Bapak Ibu, karena saya pikir umroh itu buat orang tua-tua, haji itu buat orang tua-tua. Ternyata salah. Ya, 2015 tepatnya, ketika saya menjadi direktur di sebuah bank, saya punya semuanya Bapak Ibu. Saya punya semuanya. Saya tidak ria, rumah saya lebih dari 5. Saya nggak pernah mikirin umroh, nggak pernah mikirin haji. Begitupun yang saya lakukan terhadap orang tua saya tidak pernah berpikir umrah atau haji, menghajikan orang tua saya. Yang penting saya punya uang, senangkan orang tua saya dengan uang saya, dengan jabatan saya. Saya bukan orang kota, saya orang kampung. Ya, ketika saya mempunyai jabatan seperti itu adalah suatu kebanggaan buat saya dan keluarga. Ya, tapi itu kelalaian dalam hidup saya. 2015 bapak saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak sempat menghajikan atau mengumrahkan. Kemudian Bapak Ibu, saya diam selama 3 bulan, dan saya akhirnya umroh dengan umroh yang terbaik. Kenapa? Karena saya berpikir saya bisa mengumrohkan orang tua saya dengan membadalkan orang tua saya dengan yang terbaik. Ya, ternyata tidak Bapak Ibu. Saya keluarkan satu orang 40 juta, saya ambil VIP. Saya ambil VIP dengan niat membadalkan bapak saya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah ketika saya masuk ke Masjidil Haram, saya hanya melihat sebuah bangunan warna hitam yang bernama Ka'bah. Saya hanya merenung. Saya merinding Bu setiap kali saya ngomong seperti ini. Saya hanya duduk di depan Baitullah. Ya Rabb, jika Engkau ampuni dosa-dosa hamba, hamba tidak tahu apakah dosa hamba diampuni atau tidak ya Rabb. Tetapi jika Engkau kabulkan doa hamba, hamba ingin umrah kembali. Enggak sendiri ya Rob. Hamba ingin bawa keluarga hamba. Hamba ingin bawa teman-teman hamba. Hamba ingin bawa sahabat hamba. Yang terjadi apa Bapak Ibu? 6 bulan kemudian saya umrah kembali, enggak sendiri. Saya bawa 437
Batam langsung Jeddah. Itu adalah pesawat pertama yang saya bawa. 6 bulan kemudian saya umrah. Ternyata Bapak Ibu, Masya Allah, doanya Allah ijabah. Doanya Allah ijabah. Kemudian berulang 6 bulan sekali saya umroh, 6 bulan sekali saya umrah. Sama Bapak Ibu, doanya adalah ya Rob, ya Rob, panggil, hadirkan teman-teman hamba, saudara-saudara hamba. Dan sudah ke-9 kalinya saya bawa pesawat dari Batam langsung Jeddah, langsung Madinah. Makanya saya keluarkan Bapak Ibu, saya keluar dari perbankan yang telah membesarkan nama saya keluar, saya tinggalkan gaji puluhan juta Bapak Ibu. Saya tidak peduli, saya tidak peduli. Begitupun ketika Bapak Ibu hadir di sini, kami mengisi acara seperti ini, saya tidak peduli Bapak Ibu mau umrah atau tidak. Yang penting sudah kita sampaikan. Tugas kita adalah menyampaikan Bapak Ibu. Ya, berpulang itu semua silahkan kembali kepada Bapak dan Ibu semuanya. Next. Nah, berbicara tentang Baitullah, Bapak Ibu, kenapa sih kok banyak sekali orang yang nggak mau ke sana? Banyak Bapak Ibu, kalau berbicara Indonesia Bapak Ibu, tidak lebih dari 15% orang yang sudah umroh ataupun orang yang sudah haji. Berarti ada 85% yang jelas penduduk muslimnya terbesar di dunia, tetapi belum pernah umroh. Alasannya klasik Bapak Ibu, ketika diajak umroh, entar dulu, betul nggak? Entar dulu, belum ada duit, benar? Entar dulu, masih banyak angsuran, benar? Rumah diangsur, mobil diangsur, jilbab diangsur, tupperware diangsur, panci diangsur, semuanya diangsur. Apalagi entar anak masih kecil, benar? Anaknya sudah besar, muncul lagi yang kecil, benar? Jadi nggak besar-besar ternyata. Nah, ini Bapak Ibu yang menyebabkan kita nggak sampai ke sana. Kalau ditanya umrah yuk, sudah ada niat sebenarnya Bapak, tapi 10 tahun yang lalu masih niat, 15 tahun yang lalu masih niat. Itu banyak banget Bapak Ibu ketika kita ketemu sama orang-orang yang kita kasih pemaparan seperti ini. Ada lagi, entar dulu Pak, saya masih muda. Umroh haji itu buat orang yang tua-tua saja. Akhirnya kita lalai dengan masa muda kita. Tiba-tiba umur kita sudah tua, sudah renta, kita banyak penyakitnya, didorong kursi roda. Baru kita berpikir ke Baitullah. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ya, tadi Bu Dewi bilang ke Baitullah itu ada dua hal. Pertama adalah finansial, duit, benar tidak? Yang kedua adalah fisik. Kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu gak sehat, tentunya terganggu, betul? Ya, jadi yang pertama adalah uang. Bisa Bapak Ibu gratis umrohnya, bisa kalau Bapak Ibu tinggal di Mekah atau kabarnya ada di Botania 1, dijamin gratis. Masalahnya adalah di Mekah sana kita nggak mungkin Bapak Ibu renang, benar? Nggak mungkin kita jalan kaki, benar? Yang kita butuhkan adalah transportasi. Makanya di Samira ini Bapak Ibu ada 3 solusi. Bapak Ibu bisa umroh melalui Samira. Kalau dulu Bapak Ibu nabung setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kemudian sudah lunas, dibawa kabur sama travelnya, kira-kira sakitnya di mana? Di sini kan? Gimana? Kita sudah nabung, tinggal berangkat nggak diberangkatin, ya? Makanya kalau sekarang pemerintah mengatur, Bapak Ibu silahkan nabung, waktunya hanya 6 bulan saja, di bulan ke-7 wajib berangkat. Nah, kalau kita
bicara biaya umrohnya 30 juta Bu atau 25 juta Bu, kita harus nyisikan kira-kira sekitar 4-5 juta per bulan, betul? Nah kalau gaji bapak kita cuma 8 juta Bu, kita nyisihan 5 juta, sisa tinggal 3 juta. 3 juta itu nanti untuk KPR nya 1,8 ya, belum